Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Jumpa lagi bersama Pak Chandra. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemantapan dan persiapan asesmen daerah tahap 2 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Chandra akan melanjutkan dari pembahasan nomor sebelumnya dan Pak Chandra akan membahas untuk soal nomor 31 sampai dengan 40. Oke, izin share screen sebentar ya. Oke, anak-anak semua, seperti yang Pak Chan sampaikan tadi bahwasanya pada kesempatan kali ini Pak Chandra akan membahas untuk nomor 31 sampai dengan 40 ya. Bagi yang belum kenal Pak Chandra, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Pak Chandra lengkapnya itu Pak Dimas Chandra Saputra. Jadi Pak Chandra itu guru matematika di SMP Negeri 3 Godean. Oke, langsung saja anak-anak, gak perlu berlama-lama, kita langsung bahas untuk soal nomor 31. Nah, di sini untuk soal nomor 31 bisa kita lihat ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ya. Jadi diketahui segitiga ABC, ini segitiganya ABC, itu kongruen dengan segitiga KLM. KLM. Yang namanya dua buah segitiga kongruen itu tentu sudut yang bersesuaian sama besar, serta sisi yang bersesuaian juga sama sama panjang. Nah, di sini di segitiga ABC sudah diketahui sudut A-nya 53, sudut B-nya 78. Maka kita bisa menentukan sudut C di sini anak-anak. Ya, bahwasanya sudut C itu dapat kita peroleh dari 180 dikurangi 52 dikurangi 78. Kan sama dengan ini 180 dikurangi ini 0 ya, 1, nah 130. Berarti hasilnya adalah 50 derajat. Maka sebesar sudut C ini 50 derajat. Nah, kalau sudah diketahui sudutnya anak-anak, tentu kita tinggal menyesuaikan dengan segitiga KLM. Di sini sudut paling kecil itu adalah sudut C 50 derajat. Maka sisi di depan sudut C ini panjangnya adalah sisi yang paling kecil atau sisi yang paling pendek, yaitu 5 cm. Terus kemudian depan sudut 52 derajat, maka sisinya itu panjangnya adalah 5,2. Karena di sini eh, tengah-tengah ya, antara 5 dan 6,5 itu paling tengah itu ada 5,2 dan yang terakhir sudut 78 derajat, maka depannya ini merupakan sisi yang paling panjang yaitu 6,5. Maka kalau di sini yang dicari adalah panjang BC, BC-nya di sini berarti panjangnya adalah 50, sorry, 5,2. Jadi jawabannya antara C dan juga D. Lantas mencari besar sudut K. K-nya itu di sini. Nah, dia menghadap panjang sisi yang panjangnya 5 cm. Berarti sudut K ini besarnya pasti sama dengan sudut C, yaitu 50 derajat. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 31 adalah Charlie. Paham ya anak-anak ya? Sebentar. Oke, kita akan lanjut pembahasan untuk soal nomor 32. Oke, ini berkaitan dengan mengukur tinggi tiang bendera. Kita cermati dulu situasinya. Jadi ada Pak Rudi berencana mengganti tali yang ada pada tiang bendera. Oleh karena itu, ia perlu mengetahui berapa tinggi tiang bendera. Ya, dengan menggunakan konsep matematika ini maksudnya ya.
Pada pagi yang cerah, Pak Rudi berdiri di dekat tiang bendera dan diketahui panjang bayangan Pak Rudi adalah 2,5 meter. Jadi ini panjangnya itu 2,5 meter, sedangkan panjang bayangan tiang bendera adalah 10 meter. Ya, Pak Rudi memiliki tinggi 170 cm. Jika tali pada tiang bendera yang dibutuhkan adalah 2 kali tinggi tiang, panjang tali minimal yang dibutuhkan adalah, nah sebelum kita mencari panjang tali, maka kita harus menentukan panjang atau tinggi tiang benderanya itu. Misalnya kita di sini, kita misalkan T, maka dengan menggunakan konsep kesebangunan, T atau sisi T ini bersesuaian dengan tingginya Pak Rudi, yaitu 170. Sama dengan bayangan tiangnya berapa? Bayangan tiangnya itu 10 meter per bayangan Pak Rudi 2,5. Nah, ini berarti T per 170 sama dengan 10 dibagi 2,5 itu menghasilkan 4. Maka T-nya 170 dikalikan 4. Tingginya itu sama dengan ini 0,28, 6,8, sorry, 680 cm, maka tingginya atau tinggi tiangnya itu 6,8 meter. Oke. Nah, karena tadi panjang tali itu 2 kali tinggi tiang, maka panjang talinya tinggal anak kalikan saja. Panjang talinya itu berarti 2 kali 6,8. Ini berarti 16, 1, nah, 13,6. Jadi opsinya adalah yang delta. Paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut ke pembahasan nomor berikutnya, yaitu nomor 33. Nah, ini dia. Yuk, perhatikan semuanya. Pada kegiatan lomba poster, Stop Bullying, terdapat 2 desain poster terbaik dan ditempel pada ini pada selembar kertas A3 berukuran 30 kali 42 cm seperti pada gambar berikut. Ya. Terus ini gambarnya yang berikutnya. Jika ukuran kedua poster kongruen, berarti poster yang ini nih, poster yang pertama dan yang kedua itu kongruen, artinya ukuran bentuk dan ukurannya sama. Nah, terus yang selanjutnya, aduh maaf, dan ukuran poster sebangun dengan kertas A3. Ya, sebangun itu berarti perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama sama panjang. Nah, kita analisis dulu anak-anak. Kita nyari panjang kertas A3-nya, lebar A3-nya, terus kemudian kita juga nyari panjang poster dan juga lebar posternya. Yuk, panjang kertas A3-nya, di sini Pak Chan menuliskan PA3, artinya panjang A3-nya, itu kan sudah diketahui 42. Terus kemudian lebar kertas A3-nya itu sama dengan 30. Ya. Terus kita nyari lagi nih, panjang posternya. Panjang poster itu berarti yang mana Pak Chan? Panjang poster itu berarti yang ini ya. Yang ini nih. Aduh bentar. Yang ini. Ini berarti panjang poster tuh yang sebelah sini ya, Nana ya. Nah, ini berarti lebarnya. Oke. Nah, ketika panjang poster, bentar. Panjang posternya, aduh maaf. Panjang posternya di sini berarti ini ya, panjang poster itu yang ini ya. Berarti tidak lain 30 ya. Dari sini 30 dikurangi 6 dikurangi X, betul? 30 yang ini nih. Bentar. Nih, 30 yang ini dikurangi 6 dikurangi X ya. Maka nanti ketemu akan panjang poster. Nah, maka ini akan sama dengan 30 kurangi 6 itu 24 kurangi kurangi X. Oke. Nah, lanjut. Lebar posternya. Lebar poster. Lebar poster itu berarti diperoleh dari mana, Pak Chan? Dari sini nih. 42, oke. Kurangi 6, kurangi 10, kurangi 6. Tapi nanti harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena lebar poster ini kan punya kedua poster ini. Jadi nanti maka lebar poster ini harus dibagi 2. Berarti
tadi 42, oke, dikurangi 6, dikurangi 10, dikurangi 6. Di sini harus dibagi 2, karena terdapat 2 poster. Maka lebar posternya ini 22, 42, berarti 20 dibagi 2, diperoleh 10. Ya. Maka lebar posternya adalah 10. Yuk, sekarang kita akan mencari opsi 1, 2, 3, 4 yang mana yang benar. Dari mulai pernyataan yang pertama, mencari nilai X, ya, menggunakan konsep perbandingan. Berarti panjang A3 per lebar A3-nya 30, oke. Panjang poster, ingat panjang posternya itu ini ya, 24 min X per lebar posternya 10. Nah, ini kan tinggal dicoret-coret aja ya anak-anak ya. Ini dibagi 10. Nah, ini bisa kita bagi dengan 10. Ini. Terus 42 dibagi 3. Ini berarti, nah, dapat 14 ya. Berarti Pak Chan tuliskan dulu. Ini. Berarti 14 sama dengan 24 minus X. Maka X-nya itu sama dengan 24 kurangi 14. X-nya berapa anak-anak? Nah, X-nya itu adalah 10. Jadi, benar apa tidak ini X-nya sama dengan 10? Tentu pernyataan satu salah. Ya. Kalau pernyataan satu salah, berarti opsi A dan juga opsi B ini jelas salah. Yang nomor 2 kita nggak perlu cek. Berarti pernyataan nomor 2 itu udah jelas benar. Berarti ukuran poster itu 10 kali 14. Ya. Berarti kita tinggal ngecek nomor 3 atau 4. Paling enak ngecek nomor 3. Nah, luas kertas A3 yang tertempel poster. Ingat, posternya itu ada 2. Berarti luasnya 2 kali ukuran posternya tadi sudah ketemu. 10 kali 14. Ini berarti 280. Maka pernyataan 3 benar apa salah? Salah. Jadi opsi yang paling tepat adalah 2 dan 4. Oke, cukup jelas ya anak-anak ya. Ya, ini kaitan dengan konsep kesebangunan juga, tapi diterapkan dalam poster ya. Artinya kesebangunan dua buah poster dengan bidang tempelnya. Lanjut ke permasalahan nomor 34. Maaf, ini coret-coretan yang tadi ya. Pacan hapus dulu. Hmm, oke, terus nih. Nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Sebuah objek segitiga dan bayangan objek segitiga hasil dari sebuah transformasi tunggal. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, jadi intinya anak-anak mencari sebuah transformasi tunggal di mana objeknya ini, objek yang ini nih, ya, ditransformasi tunggal maka menghasilkan bayangan ini. Oke. Cara ngecek paling enak dari opsi 1, 2, 3 sampai dengan 4, kita cek yang nomor 4 dulu. Karena translasi itu kan hanya geser-geser aja anak-anak. Betul ya? Kalau translasi 2, 10, itu kan artinya bergeser ke kanan sejauh 2. Dari sini ya, misalnya ujung ini. 2, 1, 2. Terus 10 ke atas. Sumbu Y-nya 10 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak cukup. Ya, padahal gambarnya aja di sini. Berarti opsi yang 4 atau pernyataan 4 ini jelas salah. Oke. Maka opsi C dan juga D pasti pasti salah. Lanjut. Pernyataan satu benar ya. Kita cek berarti. Antara 2 atau 3 paling enak ngecek nomor berapa? Tentu paling enak itu ngecek nomor 3 yang refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Kita coba aja refleksi terhadap sumbu Y itu kan berarti hanya pencerminan ya. Kalau dia posisinya di sini, maka bayangannya itu harus kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terhadap jarak cermin dia harus 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harusnya posisinya di sini.
Tapi yang ini kok di sini? Berarti refleksi terhadap sumbu Y ini juga jelas salah. Jadi yang paling tepat adalah opsi satu dan juga 2, yaitu opsi A. Itu anak-anak ya. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus yang refleksi ataupun apa namanya yang rotasi. Jadi cukup pemilihan opsinya aja harus tepat anak-anak. Jadi yang paling gampang itu kan dari translasi karena dia hanya pergeseran saja. Dari pergeseran saja sudah salah, apalagi refleksi. Tadi refleksi juga sudah Pacan jelaskan bahwa itu salah. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 35. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Ya, itu ada bayangannya, bayangan segitiga ya ini ya. Kok tahu dari mana Pak Chandra? Nah, ini dari soal. Segitiga A double aksen, B double aksen sama C double aksen merupakan bayangan segitiga ABC. Nah, ini segitiga ABC yang apa? Yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Terus kemudian apalagi nih? Dilanjutkan rotasi pusat 0,0, rotasinya 270 searah jarum jam. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan kan gini. Jadi ada segitiga ABC, ya. Segitiga ABC ini dicerminkan. Simbolnya M ya, mirror terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Betul? Nah, terus kemudian ini dirotasi nih. Dirotasi dengan pusat O atau 0,0, sudutnya 270 searah jarum jam. Berarti ini negatif 270 derajat. Negatif ini karena dia ini ya, searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam dia positif. Ini menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Double aksen ya, maaf. Nah, seperti ini. Sementara yang diketahui di sini itu adalah A aksen, B aksen, sorry, A double aksen, B double aksen, sama C double aksen. Jadi kita harus kembalikan dulu. Jadi dari bayangan ini kita rotasikan dulu anak-anak. Tapi di sini harus hati-hati. Berarti kalau kita kembalikan, berarti A double aksen, B double aksen, C double aksen, itu urut dari belakang, dirotasi dulu. Nah, dirotasi. Nah, dirotasi di sini harus hati-hati. Kalau tadi searah jarum jam, ketika dibalik maka dia harus berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di sini negatif 270, maka di sini harus menjadi 270 positif. Maka akan menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Terus kemudian dicerminkan. Nah, kalau cermin tetap Y sama dengan X ya tetap Y sama dengan X. Maka akan menghasilkan A, B, C. Gitu ya. Nah, jadi yang kita pakai itu yang ini nih, yang Pak Chandra kotakin ini anak-anak. Oke. Nah, yuk ingat-ingat lagi rumus tentang rotasi dengan pusat O, sudut putarnya 270 berlawanan arah jarum jam dengan cermin Y sama dengan X. Kalau Pacan punya X, Y, ya suatu titik ya, terus kemudian dirotasikan dengan pusat O 270, ini maka akan menghasilkan bayangannya apa? Ya, tepat sekali bayangannya itu Y, min X. Ya, terus kemudian Y, min X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ini kan hanya ditukar saja. Berarti akan menghasilkan apa ini? Min X, koma, Y. Oke. Yo, berarti kalau misalnya kita ambil A double aksennya. A double aksennya itu di sini koordinatnya min 8,3. Min 8,3. Ya. Ini sebenarnya kita langsung aja. Nah ini. X-nya jadi min X, berarti min 8 itu menjadi 8, Y-nya dia tetap Y. Berarti dia 3. Oke. Ini A aksen. Sorry, A-nya saja karena kita langsung. Terus B double aksen. B double aksen itu koordinatnya min 5, min 1. Ya, ini berarti B-nya berapa Pak Chan? Ini dari X menjadi min X. Dia berubah tanda. Berarti min 5 menjadi 5. Ini Y tetap Y. Berarti min 1 juga tetap min 1. Dan yang terakhir, C double aksen itu min 11, min 4. Maka koordinat C min 11-nya berubah menjadi 11, min 4-nya tetap min 4. Maka dari opsi ini yang jelas
sesuai dengan apa ini perhitungan kita itu adalah opsi yang alfa. Itu anak-anak ya untuk pembahasan nomor 35. Lanjut kita bahas untuk nomor 36. Oke. Di soal nomor 36 ini berkaitan dengan membaca grafik. Jadi harusnya ini soal yang cukup mudah ya. Asal teman-teman atau anak-anak ini jeli membaca grafik, insya Allah nomor 36 ini terasa gampang. Yuk langsung saja. Grafik berikut merupakan harga emas Antam sepanjang tahun 2024. Ya, terus kemudian disajikan beberapa pernyataan. Kita cek pernyataan yang pertama dulu, anak-anak. Pada akhir bulan November 2024, November itu yang ini ya, November 1,51 ya, juta ini. Emas mengalami penurunan sebesar 60.000 dibanding harga emas pada bulan sebelumnya, pada akhir bulan sebelumnya. Berarti nih, dari Oktober November ya, berarti Oktobernya itu 1,57, 1,51. Nah, ini dalam juta nggih. Juta. Ini berarti 0,06 ya, juta. Nah, ini sama aja dengan 60.000 ya. Berarti pernyataan satu benar apa salah? Ya, benar sekali. Berarti ini keliru. Opsi C dan D jelas salah. Kita tinggal ngecek yang nomor 3 dan 4 saja. Kita cek nomor 3 nih. Harga emas selalu mengalami kenaikan di akhir bulan Januari 2024 hingga akhir Oktober 2024. Kita cek grafiknya anak-anak. Dari ini ya, dari Januari akhir ini 1,14, 1,14, 1,1, sorry, 1,25. Ini, ini nggak perlu sampai Maret ya. Dari Januari Februari ini mengalami kenaikan apa tidak anak-anak? Tidak ya. Nah, ini tidak mengalami kenaikan, jadi tidak selalu naik. Dia kadang stuck, ya. Terus dari Maret ke April ini naik, Mei naik, Juni naik, Juli naik. Nah, ini Juli ke Agustus dia mengalami penurunan juga. Ya, dari 1,41 juta per gramnya ke 1,40 juta per gram. Artinya pernyataan nomor 3 ini salah ya. Jadi yang jelas benar adalah pernyataan nomor 1 dan 4. Oke, sederhana ya anak-anak ya. Jadi asalkan anak-anak cermat membaca grafiknya, nomor 36 ini akan terasa gampang sekali. Lanjut, di nomor 37. Ya, ini masuk ke statistik kalau ini. Yuk, perhatikan diagram hasil asesmen matematika kelas 9H. Jadi di sini ada hasil nilai ya. Jika terdapat dua siswa, oke, yang mengikuti ujian susulan dan nilai rata-rata kelas menjadi 76,25, maka rata-rata nilai ujian susulan kedua tersebut adalah, oke, berarti ini gini anak-anak. Grafik ini itu adalah beberapa siswa itu mengikuti asesmen matematika. Nah, ternyata ada dua lagi yang mengikuti susulan. Sehingga rata-rata kelasnya menjadi 76,25. Maka kita harus mencari dulu nih banyaknya siswa dulu anak-anak. Dari grafik tersebut. Yuk kita cek. Yang mendapatkan nilai 100 itu ada 4. Yang dapat 90, 6. 85, 70 itu 8. 60 itu ada 3. Sama 50 ada 4 ya. Yuk kita jumlah. 4 tambah 6, 10. Tambah 5, 15. 15 tambah 8, 23. 23 tambah 3. 26 tambah 4, 30. Nah, jadi yang ini itu banyak siswanya atau N-nya sama dengan 30. Ya. Kalau ditambah 2 siswa, maka banyaknya siswa itu ada 32. Maka kita nyari jumlah dulu. Jumlah nilai 32 siswa nih. Ya. Jumlah nilai 32 siswa dari mana Pak Car? Ya tinggal rata-ratanya dikalikan jumlah siswanya. Rata-ratanya tadi itu 76,25 kali 30 tambah 2, 32 siswa ya anak-anak ya. Itu kita peroleh 2.440 ya.
Setelah itu kita harus nyari jumlah nilai 30 siswa nih. 30 siswa itu yang ini, yang apa namanya? Yang sudah mengikuti ujian sebelumnya atau yang ada di grafik ini. Ya kita tinggal jumlahkan aja semuanya. 100 kali 4 itu 400. 90 kali 6 itu 540. 80 kali 5 itu 400 ya. Tambah 70 kali 8, 560 tambah 60 kali 3 itu 180 ditambah 50 kali 4 200. Ini kan? Nah, ini jumlahnya adalah 2208, aduh maaf, 2280. Nah, jumlah nilai 32 siswa itu 200, sorry, 2440. Jumlah nilai 30 siswa itu 2280. Maka jumlah nilai dua siswa yang mengikuti susulan tadi itu tinggal anak-anak kurangkan aja. 2440 dikurangi 2280. Ini 0, 14, kurangi 8, 6 ya. Nah, berarti 160. Kalau jumlah nilai dua siswa itu 160, maka rata-ratanya, ya berarti tinggal dibagi dua aja ya. 160 dibagi dua, berapa? 8, 80. Oke, anak-anak? Jadi gitu cara menyelesaikan untuk soal nomor 37. Lanjut ya, ke soal nomor berikutnya. Nomor 38. Yuk. Hmm, PPAD ini masih statistik ya, kaitannya dengan statistik ukuran pemusatan data. PPAD merupakan akronim dari Pemantapan dan Persiapan Asesmen Daerah yang diselenggarakan di beberapa kota atau kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tabel berikut merupakan data nilai matematika PPAD tahap 1 dan tahap 2 kelas 9E SMP Maju Jaya. Ada data ini anak-anak. Terus kemudian pernyataannya ada rata-rata, rata-rata, median. Nah, terus kemudian tidak terjadi peningkatan rata-rata. Oh, paling enak ngecek nomor berapa anak-anak? Menurut Pak Chan, paling enak ngecek pertama kali itu menentukan mediannya nih. Ini paling gampang menurut Pak Chan. Ya, karena median itu kan kita ketahui nilai tengah ya. Jadi kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ada berapa sih banyaknya siswa? Contoh di tahap 1 ini kita hitung yuk. 4 ditambah 7, 11 tambah 8, 19, 19 tambah 19, 19 tambah 9, maaf. 28 tambah 2, 30, 32. Jadi ini N-nya itu ada 32 nah. Kalau yang bawah 4, 4, 8, 17, 25, 29, 32. Ini juga ternyata sama N-nya 32. Maka ini mediannya data ke, nah ini kan 32 anak-anak. Berarti 32 dibagi 2 itu 16 ya. Karena tepat, berarti mediannya itu data ke 16 ditambah data ke 17 dibagi 2. Nah, jadi mediannya itu data ke 16 tambah data ke 17 dibagi 2. Cara enak mencari data 16 17 gimana? Ini aja, tinggal gini aja. 4 tulis ya. 4 tambah 7 tadi 11. 11 tambah 8 berapa? 19. Lah, berarti di sini jumlahnya udah 19. Berarti data ke 16 sama ke 17 itu ada di 60. Berarti median ME PPAD tahap 1 itu berapa? Ya 60 tambah 60 bagi 2. Atau kita langsung aja tulis 60. Kalau median PPAD 2, ada 2 berapa? Kita hitung dulu. 1 ya, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Betul? 8 tambah 9, 17. Nah, data 17 itu 70, maka data ke-16 ini juga pasti 70.
Maka PPAD2-nya itu 70 tambah 70 bagi 2. Atau langsung saja bisa kita tulis 70. Nah, berarti pernyataan 3 gimana, anak-anak? Median PPAD tahap 1 lebih kecil daripada median PPAD tahap 2. Berarti benar ya pernyataan 3 ya. Kalau pernyataan 3 berarti opsi B dan juga opsi D salah. Berarti kita tinggal ngecek apa ini? Rata-rata PPAD 1 atau rata-rata PPAD 2. Pak Chan cek rata-rata PPAD 1 aja ya. Rata-rata PPAD 1. Yuk, ini kita kalikan berarti ya 40 kali 4, 160 tambah 350 tambah 480 tambah 630, 630, 80 kali 2 plus 160, 90 kali 2 plus 180, oh itu 0 ya. Berarti bagi berapa? Total datanya tadi 32. Nah, ya ini kalau kita jumlah, itu ketemunya 1960 bagi 32. Ini tadi Pak Chan udah ngitung, hasilnya adalah 61,25. Maka pernyataan 1 ini salah. Oke. Kalau pernyataan 1 salah, maka opsi yang paling tepat adalah Charlie. Atau C, atau Chandra gitu juga boleh. Oke, paham anak-anak ya? Itu untuk pembahasan nomor soal 30, berapa tadi ya? 38 ya. Lanjut ke pembahasan untuk soal nomor 39. Oke, Desi mengikuti kegiatan Jalan Senam Sehat dalam rangka peringatan Hari Pancasila. Sebanyak 50 peserta, nih Pak Chan udah lingkarin, dari perwakilan SD sampai dengan SMA mengikuti kegiatan tersebut. Pesan yang ingin disampaikan dalam apa namanya Jalan Sehat tersebut, agar anak-anak atau siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi upaya membangun peradaban yang lebih baik. Nah, dalam acara itu dibagikan juga door prize nih. Door prize-nya menarik nih. Dari hadiah utama sampai dengan lainnya. Langsung kita ke pertanyaannya. Jika pertama kali door prize yang dibagikan adalah sebuah sepatu itu berarti sepatu sekolah ini ya. Peluang terbesar Desi mendapatkan sepatu sekolah. Jadi peluang terbesar itu sebenarnya ya berarti door prize yang pertama kali. Ya, berarti sepasang sepatu kan pertama kalinya diambil ya. Jadi door prize terbesarnya atau peluang terbesarnya ya ketika pengambilan pertama tersebut, ya peluangnya yaitu 20 pasang sepatu dibagi oleh banyaknya peserta. Banyaknya peserta di sini ada 500. Paham ya? Jadi peluang terbesar itu ketika pengambilan pertama kali. Sepatunya kan belum ada yang dapat, maka sepatunya ini masih utuh, yaitu 20. Dibagi banyaknya ruang sampel atau banyaknya peserta yang ikut. Karena belum sama sekali yang mendapatkan door prize, maka masih ada 500 orang. Ini kalau kita bagi, ini ya coret, 20 bagi 5. Kok 20 bagi 5 sih, astagfirullah. 2 bagi 5, ini berarti bagi 2, 1/25 ya. 1/25 itu 0,004. Opsinya adalah yang bravo, 0,0. Oke, anak-anak, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 40. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan gambar. Dua buah dadu 8 sisi setimbang dilambungkan sebanyak 192 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu keduanya genap. Ingat, yang namanya frekuensi harapan, ini ya, FH gini, itu diperoleh dari peluang kejadian. Kalau di sini misalnya peluang kejadian A, dikalikan banyaknya percobaan atau banyaknya pelambungan. Nah, berarti kita harus nyari dulu yang namanya peluang kejadiannya dulu. Di sini peluang kejadiannya adalah kedua mata dadunya genap. Ingat, ini dadunya itu 8 sisi. Jadi masing-masing 8 sisi. Maka ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel atau NS itu adalah 8 dikalikan 8, yaitu 64.
Terus banyaknya kejadian kedua dadu genap. Nah, biar memudahkan anak-anak, kita buat tabel saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, yang namanya genap, itu kan ini anak-anak. Dua, empat, enam, delapan. Keduanya genap, berarti ini juga genap. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini empat, maksudnya barisnya empat, ke bawah juga empat. Berarti langsung saja empat kali empat, yaitu 16. Atau kalau anak belum percaya, kita hitung aja deh. Satu di sini ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, betul? Sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini frekuensi harapannya itu ya berarti 16 per ruang sampelnya itu 64, banyaknya pelambungan 192. 16 dibagi 64 itu disederhanakan menjadi 1/4 dikalikan 192. Ini dapatnya 19 bagi 4 itu 4 ya. 4 itu 16 ya 332 bagi 4 8. 48. Nah, oke. Oke, itu tadi anak-anak ya. Eh, Pembahasan berkaitan dengan soal matematika, pemantapan dan persiapan asesmen daerah tahap 2 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, anak-anak silahkan persiapkan dengan baik PPAD-nya, karena masih ada satu kali lagi PPAD ya, kalau nggak salah PPAD tingkat provinsi. Jadi silahkan terus belajar dan terus semangat, raih cita-cita setinggi mungkin. Mungkin itu saja yang bisa Pak Chandra sampaikan. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Jangan lupa di-follow dan juga di-subscribe channel YouTube MGMP Matematika Kabupaten Sleman atau Komunitas Belajar Guru Matematika SMP atau MTS Kabupaten Sleman. Sekian dari Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.